Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem database praktek untuk semester 3. Eh, tugas kelompok 7 ini beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Rizky Nur Mutakin dengan NIM akhir 051. Dan saya Muhammad Hanif dengan NIM akhir 50. Saya Nika Nabila Norisani dengan NIM belakang 54. Dan saya Yusuf dengan NIM akhir 62. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kami ambil. Kami mengambil studi kasus dari perusahaan fashion. Perusahaan ini memiliki banyak cabang dari berbagai negara, dari region wilayah, dan setiap cabang juga memiliki departemen dan manajer dari departemen masing-masing. Setiap departemen memiliki warehouse, yaitu gudang untuk menyimpan barang atau logistik yang dibutuhkan. Pada perusahaan tentu dibutuhkan pekerja yang dapat menjalankan perusahaan, yaitu pegawainya sendiri. Pegawai dibagi menjadi dua bagian, yaitu full timer dan juga part timer. Untuk pegawai full timer akan mendapatkan gaji tetap dan juga bagi yang mengerjakan job tambahan atau project akan mendapatkan gaji sesuai gaji dengan gaji dari job tersebut. Lalu setelah jumlah gaji tetap dan gaji tambahan dari job dijumlahkan akan dikalikan dengan pengali yang berdasarkan dengan jabatannya. Lalu untuk pegawai part-time akan digaji berdasarkan berapa jam kerja yang dia lakukan. Namun gaji per jam untuk pegawai part-time berbeda-beda berdasarkan kualifikasinya sebagai pekerja apakah senior, junior, atau super junior. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup. Pada perusahaan fashion ini memiliki aturan proses bisnis terkait manajemen karyawan, perhitungan salary, dan komision proyek. Dan gaji karyawan ditentukan berdasarkan golongan dan pengalaman bekerja dengan penggalinya tertentu. Kemudian untuk full salary itu dihitung berdasarkan proyek yang diselesaikan untuk part-timer dan tambahan gaji serta komisi dari proyek untuk yang full-timer. Adapun pembatasan proyek untuk part-timer ini dibagi menjadi di dibagi 3 proyek aja, dan untuk yang full-timer itu dibatas untuk 1 proyek. Lalu untuk perbaikan mesinnya itu hanya dilakukan dengan request letter, dan konversi mata uang dilakukan secara otomatis sesuai departemen karyawan untuk perhitungan nilai tukarnya. Baik, selanjutnya ada business role. Pada business role di sini ada salary. Employee terbagi menjadi dua macam, yaitu full timer dan part timer. Untuk pegawai full timer mendapatkan gaji tetap, dan bagi full timer bisa mendapatkan gaji tambahan apabila mengerjakan project. Full timer bisa mengambil lebih dari satu proyek. Total gaji tetap dibagi berdasarkan 3 kategori, yaitu CEO sama dengan 40 juta, CFO 18 juta, dan employee 7 juta, yang nantinya akan dikalikan pengali berdasarkan dengan tahun pengalaman sejak hire date hingga sekarang, yang dibedakan menjadi 4 kategori, yaitu pengalaman 15 tahun ke atas 1,8, 15 tahun sampai 10 tahun 1,5, 10 tahun sampai 5 tahun 1,2, dan 5 tahun ke bawah 1,0. Karyawan tetap mendapatkan bonus dengan mengerjakan proyek dari sebuah departemen. Untuk part-timer terdapat ketentuan gaji per jam yang berbeda-beda dengan kualifikasinya: senior 50.000, super junior 35.000, dan junior 20.000. Gaji per jamnya akan diakumulasikan sesuai dengan total jam kerja part-timer, yaitu 6 jam, yang dihitung berdasarkan total hari di awal proyek dijalankan sampai selesai. Selanjutnya ada komision VCT. Bagi pegawai yang berasal dari departemen sales nantinya akan mendapatkan persentase bonus. Selanjutnya ada mesin. Mesin digunakan oleh satu pegawai dari departemen yang berhubungan dengan mesin. Mesin ini nantinya bisa terjadi kerusakan. Setiap mesin yang rusak nantinya akan dicatat statusnya pada mesin log. Selanjutnya mesin log. Mesin log berfungsi untuk mencatat status dari mesin. Apabila mesin rusak, nantinya mesin log akan mencatat kerusakannya. Mesin yang rusak tidak bisa langsung diperbaiki sebelum request letter dikeluarkan. Oleh karena itu, mesin log akan mencatat status request letter apakah mesin sudah bisa diperbaiki atau belum. Selanjutnya ada currency. Karena tiap departemen berasal dari lokasi dan negara yang berbeda, setiap pegawai dan dicatat berasal dari negara mana, mata uangnya, dan simbol dari mata uangnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD Physical dan Relational Database. Di sini untuk ERD-nya kami sesuai dengan apa yang ada pada narasi yang oleh dosen berikan. Eh, Narasi ini hampir sama dengan ERD sebelumnya pada tugas-tugas sebelumnya. Namun ada beberapa yang berbeda, itu pada mesin log,
part-time dan full-timer, juga grade, dan juga warehouse. Pada warehouse terdapat warehouse atribut itu warehouse ID, warehouse area, dan nomor telepon, dan juga foreign key dari departemen itu sendiri. Lalu pada employee karena dibagi dua terdapat part-timer dan juga full-timer. Pada bagian part-timer terdapat kualifikasi untuk menentukan apakah dia junior, super junior, dan senior. Lalu payment hour untuk menentukan gajinya sesuai dengan kualifikasinya. Lalu untuk full-timer, pada full-timer mungkin kita lihat dari atribut yang ada di relasionalnya. Pada full-timer kita memiliki atribut yaitu employee ID sebagai primary valid key dari employee. Juga ada grade golongannya A, B, C seperti yang dijelaskan pada sebelumnya oleh Hanif dan juga pengalinya. Lalu dari full timer ini memiliki turunan yaitu grade untuk menentukan golongan ID-nya tuh untuk golongan A untuk posisinya apa, golongan B untuk apa, dan juga C untuk siapa. Lalu terdapat atribut pada table mesin. Pada table mesin di sini terdapat mesin ID untuk menentukan mesin mana aja, lalu ada mesin name dan juga pegawai yang bertugas untuk menggunakan mesin tersebut. Lalu ada mesin log untuk menentukan surat-surat apakah mesin itu rusak atau status mesin rusak atau tidak, dan juga request letter untuk menentukan apakah mesin dapat diperbaiki atau tidak. Baik, untuk yang berikutnya akan dijelaskan tentang function. Untuk function yang pertama adalah calculate experience. Di sini untuk fungsi ini akan menghitung tahun dengan menggunakan fungsi round, yaitu dengan menghitung selisih dari tanggal sekarang dan tanggal dari employee itu di hire, lalu dibagi dengan 12 menjadi berapa tahun dia bekerja. Lanjut. Untuk function ini mengambil parameter dari hasil return dari fungsi sebelumnya, yaitu dari berapa lama tahun employee itu sudah berpengalaman. Seperti yang sudah dijelaskan pada business rule sebelumnya, years of experience yaitu berapa lama dia bekerja, seperti lebih dari 15 tahun, maka pengalamannya 1,8 dan seterusnya, lalu mengembalikan pengalinya. Untuk output nanti akan dijelaskan pada prosedur. Lanjut. Untuk function yang ini baru baru ditambahkan dikarenakan untuk yang sebelumnya itu sebenarnya sudah selesai, namun muncul error kalau terdapat trigger yang menghalangi tables tersebut diperbaharui. Maka dari itu baru kita tambahkan sekarang untuk yang fungsi ini, update multiply salary. Fungsi ini digunakan untuk mengupdate full salary yang dibagi menjadi untuk full timer dan juga part timer. Bisa dilihat untuk yang full timer itu total full salary-nya berdasarkan bonus salary yang didapatkan dari proyek tambahan yang dikerjakan oleh employee, lalu ditambah dengan salary employee dikali dengan multiplier, multiplier yaitu pengali berdasarkan tahun pengalamannya. Dan untuk yang part timer, bonus salary ditambah dengan days work, yaitu berapa lama dia bekerja untuk mengerjakan proyek yang dikerjakan, dikarenakan untuk part-timer itu kan berdasarkan proyek yang dikerjakan untuk gajinya, dikali dengan payment hour. Nah, untuk payment hour, untuk yang kualifikasi sebelumnya business rule, dikali dengan 6, karena dianggap kalau sehari itu employee tersebut bekerja selama 6 jam. Kemudian mengembalikan total full salary yang akan dipanggil di prosedur nanti. Untuk outputnya ada di slide berikutnya. Untuk pembuktiannya dapat dilihat untuk yang misalnya Sophia Wright sebagai full-timer, dia dapat dilihat employee ID-nya 15, maka pengalinya 1,277 juta dikali 1,2 sama dengan 8.400.000, dan juga untuk Michael Johnson seperti rumus sebelumnya. Next.
Berikutnya ada prosedur di sini, prosedur untuk update full timer multiplier, yaitu untuk mengambil dua fungsi sebelumnya. Dapat dilihat pada experience years itu memanggil fungsi calculate experience yang menghitung eh, apa berapa lama employee tersebut bekerja, yang mengambil input dari hire date. Yang kemudian untuk experience multiplier diisi dengan fungsi classify multiplier yang memberikan lama tahun dia bekerja. Dan untuk fungsi prosedur ini supaya langsung mengupdate seluruh employee, tidak satu-satu, jadi meningkatkan efisiensi. Next. Untuk prosedur kedua, update employee salary. Update employee salary ini untuk berdasarkan golongan yang nanti akan ditambahkan pada trigger. Namun ini untuk menambah berdasarkan golongan akan didapatkan mengupdate gaji tetap employee khusus untuk full timer. Untuk outputnya dapat dilihat di samping. Kalau yang manager ID 18 juta, untuk yang CEO yang ID-nya di atas 1000 dapat 40 juta dan sisanya 7 juta. Next. Untuk update employee status, untuk membedakan status full timer dan part timer untuk setiap employee. Fungsinya untuk dikarenakan ada kolom baru, jadi dibutuhkan prosedur ini. Next. Prosedur ini ditambahkan untuk yang baru untuk menangani proses perhitungan, yaitu update commission. Jadi untuk job yang berasal dari suatu departemen, terutama sales, yaitu yang memiliki update departemen ID sama dengan 210, maka khusus untuk employee yang mengerjakannya akan mendapatkan tambahan komisen PCT 1,5. Next. Berikutnya ada prosedur baru juga yang berfungsi untuk memanggil fungsi update multiply salary. Di sini fungsinya yaitu untuk mengupdate seluruh tabel employee pada full salary. Jadi tidak satu-satu, sama untuk meningkatkan efisiensi. Next. Ini untuk output dari multiply salary. Dapat dilihat untuk full salary-nya itu sudah dijelaskan pada function sebelumnya, tapi ini sudah keseluruhan diperbaharui. Next. Nah, Baik, selanjutnya ada trigger. Trigger insert full timer. Jadi trigger ini berada pada table employee. Eh, Nanti dia akan mengecek apakah statusnya full timer. Jika full timer, dia masuk kondisi dan akan eh, menentukan nilainya. Dan setelah berhasil masuk nilainya akan menambahkan eh, insert into full timer sebagai employee-nya. Selanjutnya ada trigger cek gaji limit. Trigger ini berada pada do job. Trigger ini ketika ingin menambahkan employee baru, ketika dia di luar dari range-nya, maka trigger ini akan jalan. Seperti outputnya kita dapat melihat gaji melebihi batas maksimum untuk jabatan ini. jadi untuk trigger yang kali ini untuk mengecek employee status, jadi saat di insert tidak perlu mengisi part time atau full time. Nah, next.
Oke, selanjutnya itu untuk kesimpulannya. Jadi dalam tugas besar ini itu kami berhasil mengidentifikasi struktur dan ruang lingkup serta studi kasus perusahaan pada fashion yang kami ambil dengan cabang internasional. Dapat merancang tabel relasi untuk mengelola informasi terkait employee, departemen, gudang, negara, lokasi, gaji, proyek, dan lain-lainnya. Pada proses bisnis juga kami sudah atur melibatkan manajemen gaji, perhitungan salary, komisi proyek, aturan part-time dan full-time, serta perbaikan untuk mesin. Meskipun kami menghadapi kendala, kami sekelompok itu dapat menemukan solusi melalui kolaborasi serta pemahaman konsep database yang telah membuat skripsi dan ruang lingkup yang dalam. Dan kami juga menyadari bahwa perlunya perbaikan dan penyesuaian terus-menerus untuk mengimplementasikan skenario dari bisnis ini yang terus berkembang dengan fokus pada efektivitas dan efisien dari sistem database. Lalu di sini saya akan menjelaskan, saya akan memaparkan mengenai lesson yang saya ambil. Pertama dari segi itu harus memetakin alasan saya pertama untuk membuat tabel RD terlebih dahulu dan juga mengenai tabel-tabelnya. Pertama kita harus memikirkan dengan matang terlebih dahulu untuk mengeluarkan database-nya agar tidak mengubah lagi nantinya ya akan berpengaruh nantinya pada fungsian dan lain-lain. Juga untuk berkomunikasi lebih baik bersama tim agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga tidak adanya kesalahpahaman di antara kita di antara kelompok. Juga mungkin untuk lebih belajar lebih jauh lagi mengenai function dan juga prosedur agar lebih mudah dalam membuatnya nantinya. Baik, lesson learned dari saya. Sebelum mengerjakan tugas besar, sebaiknya memahami dulu narasi yang sudah diberikan sehingga semua anggota mempunyai pemikiran yang sama sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya, studi kasus, ruang lingkup, dan bisnis rule sangat membantu kita dalam menentukan setiap entity dan relation yang digunakan berdasarkan apa yang sudah ditetapkan. Saya dapat belajar dan memahami bagaimana cara trigger bekerja sehingga trigger dapat digunakan pada satu table seperti check limit salary. Selanjutnya, setelah mengerjakan tugas besar ini, saya mendapat pengalaman bagaimana membuat sebuah database itu tidak mudah. Baik, untuk saya, lesson learn yang saya dapatkan itu komunikasi di antara kelompok itu sangat penting. Untuk anggota kelompok juga jangan malu bertanya, dan untuk pembuatan database tidak hanya untuk menyimpan data, tapi juga untuk relasi, jadi tidak sembarangan itu sebuah kesulitan bagi saya selain untuk membuat kode-kode yang untuk manipulasi data, dan juga pengalaman untuk pelajari lagi dasarnya karena kemarin ada berhari-hari mengerjakan error yang ternyata untuk satu tabel hanya boleh satu trigger. Ya, sudah begitu saja. Oke, lanjut dari listening dari saya. Mungkin yang pertama itu dari perancangan. Itu sangat penting dalam sebuah mulai ya untuk pengembangan sistem database-nya. Terus kesesuaian dengan spesifikasinya itu juga kita sangat butuh ya, penting untuk memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan ke dalam database itu sesuai. Terus yang ketiga itu ada ketentuan bisnis rule-nya itu juga harus diperhatikan sangat sekali. Terus juga komunikasi dari anggota kelompok juga itu sangat penting agar bisa memahami sama-sama gitu bareng-bareng agar bisa bekerja sama. Cukup. Mungkin sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dari ERD, dari laporan maupun dari presentasi yang telah kami buat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.